Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandariana, NIM D02190. Baiklah, kita akan sedikit menjelaskan apa itu IoT, Big Data, Artificial Intelligence, dan apa hubungannya. Secara umum, kita bisa lihat hubungan sederhana antara Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT, Big Data, atau Artificial Intelligence. Ketiga berhubungan satu sama lain. IoT pada dasarnya adalah peralatan sensor yang mengirim data melalui internet yang diterima oleh server. Karena datanya banyak sekali, kita menggunakan teknologi Big Data. Analisa data menggunakan Artificial Intelligence seringkali dikenal dengan data mining atau text mining, dan masih banyak lagi. Baiklah, kita lanjut ke contoh IoT yang berhubungan ketiga-tiganya, yaitu Big Data, dan IoT. Baiklah, kita lanjut di contoh salah satu IoT yang sering digunakan adalah Google Maps. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai Google Maps yang berhubungan dengan IoT, Big Data, dan Intelligence. Tapi ini termasuk IoT yang sering digunakan, yang paling umum digunakan yaitu adalah Google Maps. Nah, bagaimana Google bisa tahu bahwa lalu lintas di sini hijau lancar, ya, tapi di sini menggunakan biru berarti itu lancar, merah padat, yang seperti ini mungkin agak macet tapi mungkin tidak terlalu macet. Jadi Google tahu karena HP Android yang digunakan para pengguna melaporkan posisinya pada Google. Dari posisi tersebut, misal posisinya di sini, handphone itu di kendaraan tahu bahwa lancar atau macet. Seperti ini, warna orange enggak terlalu macet, ya lumayan lah. IoT itu adalah IoT handphone melaporkan pada Google. Jadi ya disinilah yang dimaksud dengan IoT, handphone yang melaporkan pada Google, karena dia melaporkan bahwa di Google Maps ini dia melaporkan bahwa macet di bagian sini, bagian sana. Jadi seperti di sini di mungkin pas kota Palopo agak macet, banyak pengguna. Jadi sensor melakukan pada server. Pernyataannya, Big Data adalah Google mengumpulkan data yang adalah Google mengumpulkan data-data seluruh Indonesia. Jadi Big Datanya itu adalah mengumpulkan data-data dari seluruh Indonesia ke server. Kita bisa merut beberapa jalan, misal kita ke Surabaya, ke Jakarta, dia akan menentukan bahwa macet atau tidaknya, jam berapa berangkatnya, macet atau padat. Yang menarik, IoT bagaimana mengenali perjalanan. Coba kita rute Palopo ke Makassar.
Coba kita lihat petunjuk jalannya. Jadi ada dua jalan yang di sini, yaitu jika lewat Palopo ke Makassar itu ada dua jalan, yaitu adalah berangkat di jam 9 jam 30 menit. Jadi kita sampai dari Palopo ke Makassar itu adalah 9 jam. Coba kita lewat jalan di sini. Jadi jika jalan Palopo ke Bua, Sampona, ke Sengkang itu adalah 8 jam 25 menit. Jadi kita tahu bahwa perjalanan di sini itu memakan waktu 9 jam 30 menit. Sedangkan jika jalan di sini itu adalah 8 jam 20 menit. Agak lebih cepat sampai, bedanya itu 1 jam lebih. Coba kita lewat jalan sini. Oh, ternyata jadi lewat Palopo terus belok di sini tembus Parepare itu 8 jam 19 menit. Coba kita berangkat pada 10 minggu November Senin, apakah macet atau tidak? Yes. Di sini coba kita klik ini 8 jam lebih 10 menit. Mungkin kenapa 8 jam atau sampai 10 jam dari Palopo lewat sini, sedangkan tadi itu sekitar 8 jam 25 menit, karena Google tahu bahwa besok akan macet atau tidak, jadi agak lebih lama. Di sini ada hijau, orange, merah dengan merah tua. Itu adalah macet, enggak terlalu macet seperti di sini tadi. Dengan merah itu sudah macet sekali. Bagaimana Google tahu bahwa lusa akan lebih padat? Itu adalah inteligensinya. Jadi Google rata-rata semua data sebelum-sebelumnya, akhirnya Google bisa memprediksi. Jadi di sini kenapa tadi 8 sampai 10 jam? Karena Google sudah memprediksi bahwa besok akan sekian sampai, karena ada macet atau tidak. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.